Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Eh, Sebelumnya, minta maaf karena wawancara hari ini dilakukan melalui Zoom karena terbatasnya waktu. Mungkin untuk narasumber bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kaila Ejulina, bisa dipanggil Kaila, Kela. Aku usiaku 19 tahun. Aku lahir di Yogyakarta, besar di Kota Tarakan, Kalimantan Barat. Sekarang ini aku lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, semester 3 jurusan Informatika. Oke, baik. Halo Kak Kela. Sebelumnya aku mau terima kasih ya ke Kak Kela karena sudah mau jadi narasumber kita. Aku mau nanya nih untuk pertanyaan pertama. Kira-kira Kak Kela ini udah berapa lama sih? Maksudnya kayak pernah nggak sih ngelihat politik-politik kayak gitu? Em, Sebenarnya kalau untuk tahu politik tahu, cuman nggak begitu mengikuti sebenarnya. Jadi hanya dia sekedar tahu dari mulut ke mulut gitu. Seperti itu. Gitu. Kalau kan zaman sekarang tuh kan Gen Z itu sukanya main sosial media tuh Kak. Kakak tuh biasanya tuh paling sering main sosial media apa sih? Em, Kalau sosial media, oh kalau untuk sering di pastinya WhatsApp, WhatsApp. Tapi untuk mungkin scroll berbagai macam apa ya pengetahuan atau apa mungkin lebih ke Instagram dan TikTok sih. Hmm, Kira-kira sampai berapa jam gitu Kak? Kalau misalnya dalam sehari itu udah mainan TikTok. Em, untuk jamnya sih nggak menentu ya, bisa 4 sampai 8 jam, under 8 jam, bahkan sampai 8 jam ke atas juga bisa. Tergantung dari kesibukan sih. Kalau misalkan sibuk biasanya di bawah 8 jam, kalau misalkan lagi renggang gitu waktunya bisa di atas sampai 8 jam. Panjang ya Kak ya, waktunya 8 jam main TikTok. Kira-kira tuh ngapain aja sih Kak di TikTok tuh? Kalau di TikTok itu biasanya sih kalau untuk buat konten sih aku kurang ya. Kalau misalkan buat video Hmm. TikTok aku kurang. Tapi aku lebih sering ngeliat kayak mungkin quotes-quotes untuk hari ini biar Hmm. biar hidupnya juga lebih maksudnya lebih bersemangat aja. Terus suka juga mungkin posting-posting ulang video-video yang menurut aku kayak bagus aja gitu. Hmm. Kan kalau di sosial media tuh biasanya yang berbau dengan ya remaja-remaja gitu ya Kak ya. Nah, tapi pernah nggak sih Kak Kakak tuh di sosial media ngeliat informasi atau program-program yang mengusung tentang partai politik di Indonesia? Em, Mungkin ini kali juga ya, mungkin karena ini tuh lagi booming-boomingnya tentang politik-politik gitu ya. Pastinya Hmm. aku di TikTok tentang bahasa itu terutama sering masuk. Pernah sih lihat beberapa. Kayak sering nyimak atau biasanya langsung scroll aja? Eh, aku biasanya nonton dari awal sampai habis gitu videonya. Terus kalau misalkan Hmm. menurut aku menarik buat aku, pasti aku akan live dan posting ulang. Tapi kalau misalkan itu menurut aku kayak oh ya udah biasa aja konten-kontennya, aku bakal scroll aja sih. Jadi kayak ya udah secukupnya gitu ya kayak nggak yang benar-benar diperhatiin banget gitu. Nah, karena kita udah ngomongin partai Indonesia nih, aku mau nanyain tentang salah satu partai di Indonesia, namanya Partai Buruh, Kak. Kira-kira kakak pernah dengar nggak tentang Partai Buruh? Em, kalau kalau partai buruh aku kurang sorry ya, aku kurang tahu partai buruh. Mungkin karena ini partai baru Hmm. juga dan aku juga bukan orang yang ngikuti politik banget. Jadi menurut aku partai buruh ini termasuk partai baru banget buat aku dengar.
Jadi untuk visual dari brand Partai Buruh sendiri tuh kakak belum familiar ya? Belum, aku belum. Kalau dari kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa tahu kakak tentang Partai Buruh? 1 sampai 10 mungkin aku di range 6. 6, oke. Berarti agak sedikit jarang ya. Ya, nggak Jarang. apa-apa. Tapi pernah nggak sih Kak, pas lagi scroll sosial media tuh, ngeliat Partai Buruh atau dapat informasi tentang Partai Buruh? Pernah yang pernah aku lihat itu Partai Buruh itu adalah partai yang isinya itu apa ya ngomongnya, eh, tentang buruh-buruh di Indonesia gitu loh. Iya, seperti Mm-mm. begitu. Ya, kira-kira informasinya itu Kakak dapetin dari sosial media apa? Platform apa? Pastinya TikTok. TikTok, oke. Karena lebih sering pakai TikTok ya. Nah, terus kalau menurut Kakak nih, kalau misalnya Kakak udah ngeliat informasi tentang Partai Buruh tuh, di dalam pikiran Kakak tuh Partai Buruh tuh yang seperti apa sih? eh Partai buruh sendiri mungkin di kepalaku ini sih lebih eh, satuan sih, kesatuan untuk apa Kayak, sih, kerja pekerja buruh. hmm, jadi di dalam pikiran Kakak tuh Partai Buruh kayak seolah-olah menjadi wadah. Iya. Oke. Eh, kan Kakak sudah dapat informasi tentang Partai Buruh nih. Berarti Kakak udah pernah lihat logonya atau belum kira-kira? Aku pernah lihat logo Partai Buruh, cuman ya itu tadi jarang. Sih yang bisa. Eh, Halo? Sorry, jaringannya jelek ya. Halo Kak, kedengeran nggak? Beneran. Oke, itu tadi pertanyaannya masih tentang Partai Buruh kan? Nah, eh, aku ingin tahu Kakak ini ketika melihat Partai Buruh ini eh, pesan visi misinya itu tersampaikan nggak sih Kak? Kan Partai Buruh itu kan punya visi misi negara sejahtera kan? Nah, sedangkan maaf, Partai Buruh itu mewakili para buruh di Indonesia. Itu menurut kakak itu tuh tersampaikan nggak sih di Partai Buruh? Eh, Kalau menurut aku sendiri itu sangat-sangat tersampaikan ya. Mulai dari nama partainya aja udah sangat-sangat merealisasikan bahwa itu tadi apa, kesejahteraan terhadap buruh-buruh Hmm, di Indonesia. ya ya ya. Kakak sendiri udah pernah lihat logonya Partai Buruh? Saya sendiri udah pernah melihat logo partai itu, cuman tidak Kesan begitu. pertama, oke oke. Kesan pertamanya tuh apa sih Kak? Elegan kah logo itu atau klasik kah atau modern kah? Menurut saya logo partai buruh itu klasik, lumayan klasik. Klasik. Hmm, oke. Maaf ya Kak, saya mau tanya yang tadi demografinya udah dibahas belum ya?
latar Demografi, belakangnya. latar belakang saya. Yang perkenalan tadi. Iya. Oh, kalau dibahas sedikit tentang tempat tinggal saya itu belum. Saya baru Oke, menjelaskan. oke. Oke, oke. Maafin tadi kan sinyal di tempat saya juga agak nge-lag kan. Habis hujan juga, maaf ya. Jadi kembali ke awal sebentar, loncat ke belakang sebentar, bisa kan? Boleh. Oke. Ini tadi kan dengan kakak Kaila kan? Oke. Sekarang eh, sekarang lagi mahasiswa di mana, Kak? Menempuh studi di mana? Aku menempuh di Universitas Muhammadiyah Malang di Kota Malang. Saat itu ya. Oke, oke. Berarti sekarang lagi ini ya, lagi sibuk-sibuknya kuliah ya. Iya, Kalau boleh tahu semester berapa, Kak? semester 3 kakak. Waduh, semester 3 sama-sama sama. Saya juga semester 3. Kakaknya di jurusan apa? Ilmu komunikasi kakak. Oh, kita sama, Kak. Saya juga ilmu komunikasi. Oke. Kakak ini asalnya dari mana sih? Em, saya itu lahirnya di Jogja. Saya itu sebenarnya asal orang Jogja, tapi tumbuh besarnya Iya. itu di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Hmm, Cuma orang-orang Kalimantan ya berarti. orang tua asli Kalimantan, Ibu Banjar, Bapak Timan, sayanya yang Oke. lahir di. Oke. Berarti saat ini pastinya ngekos ya di Malang ini. Iya, Udah berarti kos-kosannya itu sering pindah-pindah nggak, Kak? Atau dari semester satu dari awal itu tetap stay di kos yang awal pertama? enggak. Soalnya saya orangnya setia. Oh, kalau boleh tahu berapa sih, Kak, per bulannya tuh? Untuk by the way saya ambilnya bukan itu, saya ambilnya per tahun. Jadi otomatis hasilnya lebih murah. Untuk harga range kos saya per tahun itu di sekitaran 6,5. Wow, berarti ambilnya per tahun ya, Kak? Wow, kira-kira ini uang sakunya berapa nih per bulan nih? Eh, Kalau uang saku itu nggak menentukan orang tua punya budget lebih pasti akan dikasihnya lebih. Tapi untuk yang biasanya itu di sekitar. Tapi kalau misalkan orang tua dikasih 2 sampai 3. Oh, oke, oke, oke. Kakak ini anak anak tunggal kah atau ada adik-beradik kah? Saya itu 2 bersaudara. Kakak saya Oh, laki-laki dulu saudara. namanya Akil, eh, Hmm. anak UMM juga semester 7 jurusan IT. Oke, oke, oke. Oh, akur ya, Kak, sama saudaranya? Gimana ya ngomongnya? Atau biasanya kan kalau saya tuh sama adik saya tuh kan sering bertengkar kan nih, karena juga perbedaan umurnya juga jauh. Nah, kalau kakak sendiri tuh sering bertengkar nggak sih? Apalagi kan eh ini kakak kan ya? Oh iya, ini kakak. Apa Eh, lebih kakaknya tuh lebih ngomong gitu atau ya suka jahil lah? kalau kalau untuk di rumah, untuk ketika kami di rumah di Tarakan itu karena mungkin usia kami nggak beda jauh ya, 2 tahun aja, kami tuh biasa orang-orang tuh kiranya kami tuh pacaran, bukan adik kakak, karena sedekat itu benar-benar yang dekat kami tuh bisa bahkan makan cuma satu piring. Kami tuh sering dari berdua bahkan tuh ya layaknya orang pacaran kalau misalkan yang belum tahu. Tapi untuk di Malang ini kami jarang ketemu. Kosannya pertama beda, ya itu tadi fakultasnya juga beda. Jadi tuh jarang ketemu.
seringnya chatan biasa aja kalau seputar kayak mungkin ada masalah keluarga atau tentang Oke, oke, oke. Berarti kakak ini mm, keluarganya harmonis lah ya, punya kakak yang juga baik kan, kayak ya nggak apa ya, nggak terlalu jahil lah sama adiknya tuh. Oke, oke, oke. Berarti ini jarang ya ketemu sama kakaknya, atau seminggu berapa kali sih, Kak? eh nggak bisa kalau seminggu sih belum tentu sebetulnya ya. Oh, sebetulnya. Iya, ini kalau keluar sama kakaknya tuh seringnya kemana sih, Kak? Nonton bioskop kah, makan kah, atau nongki-nongki kah, atau Eh, double date nih kalau kakaknya udah punya doi? kalau kalau untuk saya sendiri Nah, kami bukan tipe orang yang suka gimana suka nonton. Maksudnya dalam arti nggak suka nonton berdua sama mereka. Kami tuh lebih suka nonton bareng. Terus kami tuh lebih suka tuh kan, selalu pengen coba makan makanan gitu kayak misalkan sushi atau ramen. Jadi kami kalau misalkan keluar kami lebih fokus ke makan. Makan juga. Oke, oke. Ini di apa untuk sesiku udah ya, Kak. Nanti dilanjutin sama Kak Sahkan yang mau nanya juga nih, kepo orangnya. Oh iya, Halo Kela, lanjutin sama aku ya. mau nanya apa nih? Kayak sahur. Aku mau tanya, kira-kira dalam sehari Kela ngabisin waktu buat main media sosial atau main HP, pokoknya itu berapa berapa jam sih? Kalau untuk main sosial media itu tergantung kesibukan aku. Kalau misalkan aku lagi gak terlalu sibuk, aku bisa mungkin seharian full aku bisa main sosial media atau sekedar scroll scroll TikTok atau Instagram. Tapi kalau misalkan aku lagi sibuk banget, mungkin aku di range 4 sampai 8 jam. Kira-kira selama bermain media sosial itu ngapain aja? Di aku biasanya main sosial media tuh sekedar lihat-lihat quotes, kata-kata atau ya mengisi waktu luang aja sih. Kadang kalau misalkan ada kegiatan yang positif, aku pasti akan cari tahu itu kegiatan apa. Pernah nggak Kela ini di media sosial kayak nggak sengaja lihat berita-berita politik gitu atau kayak isu-isu sosial itu pernah? Uh, pernah banget. Itu biasanya kalau misalnya Kela nemuin berita-berita kayak gitu, Kela ngapain? Nge-scroll, langsung di-scroll kah? Atau dibaca, terus komen, atau gimana? Aku pasti bakal lihat dulu videonya dari awal sampai akhir. Kalau menurut itu aku kayak, oh ini bagus nih untuk kita repost ulang, mungkin aku akan repost ulang. Tapi kalau sekedar berita, ada kan berita-berita biasa yang politik hoax yang hanya pengen naikin views, aku pasti bakal scroll. Aku scroll. Biasanya Kela ngelihat berita-berita kayak gitu di platform apa? Yang pastinya TikTok. Dari berita-berita yang Kela lihat kan Kela sering nih lihat di TikTok. Itu Kela biasanya mencari tahu kebenarannya dulu apa enggak? Kan sekarang banyak nih kayak TikTok kan kayak penggalan-penggalan video yang kadang diedit-edit gitu. Itu apalagi kan ini kayak masalah politik. Itu Kela langsung kalau misalnya menurut Kela itu bagus, Kela langsung repost tadi atau nyari tahu di platform lain itu beritanya bener atau enggak. Biasanya itu tuh berita-berita itu pasti kalau misalkan itu benar, misalnya dalam artian kayak apa ya? Ya misalnya benar itu pasti bakal ada muncul pencarian di kolom komentar TikTok itu kan, keywordsnya itu. Nah, itu
biasanya aku bakal cari dulu tuh kayak misalkan kalau misalkan ada komen-komen kan ah ini hoax doang gini-gini aku bakal follow. Cuman kalau misalkan itu emang beneran misalnya dalam arti oh, itu bener-bener nyata gitu itu aku bakal kalau sebenarnya aku bagus itu bakal aku repost. Kela sebelumnya pernah nggak sih lihat atau tahu atau dengar tentang Partai Buruh Indonesia? Uh, uh, sorry to say tapi partai buruh ini baru buat aku. Jadi aku sebelum-sebelumnya belum pernah tahu nih partai buruh itu apa. Berarti baru tahunya sekarang. Ya, Kalau boleh tahu kemarin tahunya dari siapa? Kayak dari siapa atau dari mana? aku tahu partai buruh itu dari dosen aku. By the way, dosen aku tahu partai buruh itu dari dosen aku. Pas dia lagi ngajar nerangin gitu, aku baru tahu gitu. Kalau misalkan ada partai buruh. Dan dijelasin juga bahwa partai buruh itu termasuk golongan partai baru. Makanya nggak salah, misalkan aku baru tahu. Ya nggak apa-apa. Eh, Waktu lihat Partai Buruh yang waktu kan ditampilin tuh visual logonya. Itu apa sih yang pertama kali muncul dalam pikiran Kela? Entah apa kayak partai ini image-nya gitu. Image menurut aku image dari partai buruh itu ini, eh, kesatuan. Menurut aku ya, karena dia eh, khusus untuk apa sih namanya kayak membawa buruh-buruh Indonesia gitu lah untuk menjadi ya itu tadi kesatuan. Gimana ya ngomongnya gitu deh. Logonya sendiri itu Partai Buruh gimana? Kalau logonya sendiri itu menurut aku klasik ya. Kalau Kela sendiri tuh suka logo yang gimana? Klasik kah, elegan kah, atau gimana? Aku menurut aku dari visualnya partai buruh ini menurut aku lebih cocok untuk elegan Kalau Kela sendiri sukanya yang kayak gimana? yang elegan. Elegan. Contohnya. Contohnya gimana ya contohnya? Mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat logonya brand-brand Gucci atau brand-brand yang Dior itu kan kesannya kayak mahal elegan gitu. Dari kalau misalnya ngomongin, ini kan lagi ngomongin visualnya nih. Dari logo Partai Buruh Indonesia ini menurut Kela, apa yang paling gampang diingat kayak yang paling menonjol? Yang paling menonjol itu eh, warnanya sih sebenarnya karena warnanya orange terang gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat warna oranye itu langsung keingat Partai Buruh gitu. Kayak oh benar-benar kan oh warna orange pasti ini kalau warna merah kan pasti yang di situ tuh. Waduh, bawa-bawa partai sebelah. Aduh contoh doang. Awas ada tukang bakso di depan. Apa lagi ya? Bentar. Oh iya, eh move dari logo, enggak. Kita masih ngomongin logo. Kira-kira kalau menurut Kela, logo itu butuh pembaruan nggak sih? Em, logo butuh kemarin menurut aku eh, kalau menurut aku ya karena aku generasi Z itu menurut aku sangat butuh pembaruan karena Gen Z itu, penglihatan Gen Z itu pasti
pasti yang dilihat tuh kan visualnya kan, visualnya misalkan bagus atau misalkan modern gitu. Karena kan mungkin ada beberapa partai yang kesannya kayak udah lama, udah kuno, jadi butuh kebaruan. Berarti menurut Kela logo Partai Buruh Indonesia ini kurang modern dan kurang cocok buat anak-anak generasi Gen Z. Kalau misalnya kita nyari contoh nih yang partai logo partai yang gimana sih yang menurut Kela yang cari nanti. Halo, Oh, maaf maaf itu kedengeran nggak suara? kesalahan nge-lag tadi Kak. Apa? Diulang coba pertanyaannya. Nge-lag jaringannya Kakak. eh, Menurut, nge-lag. oh ya, aku ulang ya. Sekarang suaranya udah kedengeran? Udah. Halo, Udah. Kela udah dengar suaraku? Berarti menurut Kela kan logo partai buruh Indonesia ini Oh, maaf Kak kurang Sahla, modern, jaringan lagi. Halo. kurang cocok sama Gen Z sekarang. Kak Kela, kedengeran nggak suaraku? maaf putus-putus ya. Eh, Tadi pertanyaannya dari Kak Sahla kedengeran nggak? Yang aku tangkap itu Bentar. yang aku tangkap maksudnya Kak Salah tadi bertanya itu eh, aku karena dia kan tadi tanya tentang ya, perlukah pembaruan logo terhadap Partai Buruh? Terus aku menjawab, aku bilang perlu karena menurut aku Gen Z itu perlunya pembaruan karena dari maksud mostly visualnya itu harus terkesan kayak menarik gitu. Nah, terus tadi Kak Salah tadi tanya, semisalkan perlu pembaruan itu contohnya seperti apa, gitu kan ya? Aku ulangi ya pertanyaannya. Suaraku udah jelas belum? Maaf sebelumnya. Suaraku udah kedengeran? Eh, ini aja ini kan mungkin terganggu sinyal juga kan. Udah nggak apa ada cukup di sini aja. Eh, apa wawancaranya ya Kak Kela? Makasih Halo. Baik, banyak. Kak. Oke, makasih ya Kak Kela atas waktunya. Maaf, mengganggu Maaf malam-malam. banget. Tadi soalnya hujan wawancara langsung. Oke, terima kasih ya Kak Kela. Selamat malam. Makasih sama-sama. banyak.